Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dengan semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga ini, kita tetap belajar yaitu ilmu pengetahuan sosial. Dengan subtema interaksi antar ruang di kawasan ASEAN. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kerjasama, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kerjasama antar negara. 2. Siswa dapat menyebutkan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Suatu negara tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kondisi tersebut mendorong tiap-tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Selain itu, kerjasama antar negara bertujuan untuk menciptakan suatu kawasan yang damai dan maju, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam lingkup regional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjalin kerjasama atas dasar persamaan wilayah. Kerjasama ini dapat dilihat dari terbentuknya organisasi regional yaitu ASEAN. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping yaitu menunjukkan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Ingat, negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN yaitu terdiri dari 10 negara. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. 1. Persamaan dan perbedaan sumber daya. Negara-negara ASEAN terletak di kawasan yang sama, meskipun demikian setiap negara memiliki potensi alam berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya interaksi antar negara yang saling membutuhkan. 2. Persamaan dan perbedaan wilayah. Di satu sisi, setiap negara memiliki kondisi wilayah berbeda. Di sisi lain, negara-negara ASEAN memiliki letak geografis yang sama. Nah, kondisi inilah yang mendorong negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 3. Perbedaan perkembangan teknologi. Teknologi di dunia berkembang sangat pesat. Beberapa negara maju mampu mengikuti bahkan menjadi pioner kemajuan teknologi baru. 4. Persamaan dan perbedaan budaya. Budaya merupakan salah satu ciri khas suatu negara. Budaya mewarnai kehidupan sehari-hari penduduk suatu negara. Tidak jarang budaya menjadi daya tarik wisata setiap negara. Faktor-faktor penghambat kerjasama ASEAN. 1. Bencana. Bencana, kondisi suatu negara selalu berubah sesuai stabilitas suatu negara. Bencana juga dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor alam dan yang kedua karena faktor manusia.
Bencana alam disebabkan yaitu proses alam yang tidak seimbang. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu kerusakan dan peperangan. 2. Ideologi negara. Ideologi negara merupakan dasar pokok pandangan suatu negara. Misalnya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Setiap ideologi memiliki cara pandang yang berbeda. Dengan demikian, ideologi mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Jika tidak terjadi perbedaan prinsip dan pandangan, akan menghambat kerjasama antar negara. 3. Kebijakan politik. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri. Perbedaan kebijakan dapat bersinggungan dengan kepentingan kerjasama. Tujuan kerjasama bisa saja tidak sesuai kebijakan suatu negara. Jika dampaknya akan membahayakan atau tidak bermanfaat, maka kerjasama antar negara tidak dapat dilakukan. 4. Perbedaan kepentingan. Urusan dalam negeri suatu negara merupakan hak pribadi setiap negara. Negara lain tidak berhak mengetahui tentang kepentingan dan rencana negara lain. 5. Perbedaan mata uang. Perdagangan antar negara merupakan bentuk kerjasama ekonomi. Dalam perdagangan antar negara diperlukan mata uang tertentu. Akan tetapi, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan mata uang terletak pada nilai tukar mata uang. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan mengenai bentuk-bentuk kerjasama serta faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama bisa kalian pahami. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.